Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan berupa kesehatan, kesempatan waktu, iman, Islam, dan segala kenikmatan Allah, sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikarenakan adanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama, dengan terus mewujudkan rasa syukur kita dengan memperibadati Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Syukur dalam arti senantiasa mensyukuri hatinya bersyukur, kemudian lisannya pun bersyukur, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, yaitu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Allah sudah menyatakan demikian, maka kita berdoa berharap semoga kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan yang ke-11. Keutamaan bulan Ramadan yang ke-11 yaitu di bulan Ramadan disunnahkannya kita untuk beriktikaf. Keutamaan bulan Ramadan yang ke-11 adalah disunnahkannya untuk beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan setiap harinya mulia. Mulai dari awal sampai akhir, namun puncak kemuliaan kemuliaan malam Ramadan adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 akhir inilah, dan tepatnya di malam-malam ganjil inilah, terdapat satu malam, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, berarti kan sifatnya siapa yang mau, menganjurkan untuk beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Apa itu iktikaf? Iktikaf secara bahasa adalah luzumul masjid. Iktikaf secara bahasa adalah luzumul masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Ini secara bahasa.
ya. Jadi kalau ada orang berdiam diri di masjid, ya, entah itu zikir, entah itu hanya tiduran, entah itu hanya istirahat di masjid, itu orang disebut iktikaf dalam sisi bahasa. Orang berdiam diri di masjid, ya kan? Entah itu sedang tidur-tiduran, istirahat, ya, syukur-syukur sambil berzikir, baca Quran, tilawah, syukur-syukur sambil mendengarkan majelis ilmu, itu juga dinamakan iktikaf secara bahasa. Seseorang ngaji, bermajelis ilmu di dalam masjid, mereka iktikaf, ya, iktikaf selama 1 jam karena mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah. Itu iktikaf secara bahasa. Namun iktikaf yang dimaksud secara istilah syar'i adalah luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala fi ashri awakhir Ramadan, yaitu berdiam diri di masjid li ta'atillah, untuk mendirikan ketaatan kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, ini yang dimaksud dengan iktikaf yang syar'i, ya. Jadi apa? Berdiam diri di masjid dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tujuan mendirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang syar'i, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW ya'taqif. Rasulullah itu rutin atau biasa iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa di sini itu bukan bahasa perintah. Kalau bahasa perintah kan berarti menggunakan fiil amr, iktikaf. Berarti kalau adanya fiil amr, kata kerja perintah, ya, maka ini bisa menunjukkan kewajiban. Tapi di sini, ya, Ibnu Umar hanya menyampaikan, menceritakan bahwasanya Rasulullah rutin setiap Ramadan atau di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabi. Ya, ini menjadi rutinitas, ya, amalan yang tiap tahun Rasulullah amalkan, yaitu pada bulan Ramadan, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian wahai para suami mencampur, ya, bercampur dengan istri-istri kalian, wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, jadi orang yang sedang iktikaf maka tidak boleh untuk mencampuri istri-istri mereka. Mulai dari malam 21 Ramadan sampai akhir, ya, sampai malam Syawal, ya. Ini tidak boleh, ya. Ini menjadi ketentuan bagian dari aturan iktikaf. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala thumma takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqif. Jadi kalau ada lafaz kana kemudian setelahnya itu fi'il mudhari, itu menunjukkan yadullu alal mudawamah, menunjukkan kelanggengan atau menunjukkan
rutinitas. Artinya terus menerus, mudawamah, dawam, ya, amalan yang berkelanjutan, ya, itu. Karena Rasulullah SAW ya'takif, adalah Rasulullah SAW, beliau rutin beriktikaf ashral awakhir min Ramadan, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sampai wafat Rasulullah iktikaf setiap bulan Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian tatkala Rasulullah sudah meninggal dunia, wafat, maka istri-istrinya Aisyah, ya, dan yang lainnya, mereka melanjutkan sunnah Rasul. Apa itu? Beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu dibolehkan, ya, untuk laki-laki maupun untuk perempuan, ya. Akan tapi untuk perempuan di sini juga ada catatan, ya, harus disediakan tempat khusus yang tidak bercampur dengan laki-laki. Tempat untuk khusus perempuan yang iktikaf harus selamat dari fitnah, ya. Jangan sampai apa? Campur dengan kaum laki dan seterusnya. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, maka istri-istri beliau beriktikaf di masjid. Ya, mim ba'di, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, rutin beriktikaf fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Ya. Asyrata ayyam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kebiasaan Rasul, ya. Di selama hidup Rasul setiap bulan Ramadan, Rasul setiap 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendirikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'taqafa 20 yauman. Namun tatkala di akhir atau pada tahun diwafatkannya Rasulullah, maksudnya, ya. Jadi pada tahun yang Rasulullah akan wafat, ya. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Selama 20. Jadi yang lainnya 10, 10, 10, 10. Tapi di akhir hayat Rasulullah, pada tahun di mana Rasulullah diwafatkan, ya, maka apa? Rasulullah iktikaf selama berapa? 20 hari. Di bulan Ramadan. Ya, otomatis 10 terakhir ini sudah termasuk. Berarti tambah 10. Berarti mulai dari 11 Ramadan sampai 29 Ramadan atau 30 Ramadan. 20 hari. Ya, ini pada tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkannya. Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, maka bagi siapa saja yang, ya, mempunyai kesempatan waktu luang, ya, maka dianjurkan, disunahkan di 10 terakhir bulan Ramadan untuk beriktikaf di masjid. Dengan tujuan apa? Mendirikan ketaatan kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, kesabaran, keikhlasan, dan hidayah petunjuknya kepada kita untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.